Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Semangat hari ini ya. Semangat. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Berarti siap untuk menerima pembelajaran ya? Siap. Siap. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Hari ini adalah hari yang spesial ya, karena kita penampilannya berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Lihat kalian memakai baju muslim yang menandakan bahwa hari ini kita sedang memperingati hari apa? Hari santri. Kita sudah layaknya santri ya. Ya. Oleh karena itu, mari kita meneladani akhlakul karimah seorang santri melalui aktivitas pembelajaran. Baik, minggu yang lalu kita sudah belajar apa? Hari Rabu? Virus ya. Terkait dengan apa? Ciri, kemudian sifat ya, bentuk, kemudian apa lagi? Fungsi ya. Fungsi. Hari ini akan kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, kemudian coba perhatikan gambar yang ada di slide. Perhatikan gambar yang ada di slide dan kemudian jawab pertanyaan nomor 1. Apa yang sedang dialami oleh orang tersebut? Sakit. Maksudnya yang Terkena COVID. sakit, kena COVID. Baik, kemudian apa yang menyebabkan orang tersebut menderita sakit? Virus. Apa? Virus Ya. Bagus. Kemudian yang ketiga, bagaimana virus yang disebut sebagai SARS-CoV-2 yang sangat kecil itu bisa menyebabkan timbulnya gejala COVID-19? Karena menular. Bagaimana prosesnya? Ketika ada kontak fisik ya, kemudian virus berpindah. Nah, tapi bagaimana virus yang sudah masuk ke dalam tubuh orang itu mampu menginfeksi dan membuat orang tersebut menjadi sakit? Akan kita jawab aktivitasnya melalui pembelajaran hari ini. Nah, kemudian setelah kalian nanti mengalami pembelajaran pada hari ini, setidaknya ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah kalian mampu menganalisis replikasi virus berupa daur litik. Kemudian kalian mampu menganalisis replikasi virus berupa daur lisogenik. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis replikasi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 ya. Kemudian kalian mampu untuk merumuskan langkah-langkah apa saja sih untuk bisa mencegah penularan virus SARS-CoV-2 itu yang menyebabkan COVID-19. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kemudian itu tujuan pembelajaran kita. Nah, tapi sebelum itu ya, nanti akan saya berikan motivasi kepada kalian bahwa pembelajaran ini akan sangat penting. Karena barangkali kalian masih belum mampu menjelaskan kenapa sih orang yang bergejala COVID kemarin bisa sampai begitu sakit, bahkan banyak yang meninggal gitu. Benar. Padahal yang menyebabkannya adalah virus yang ukurannya sangat kecil sekali, yang kita tidak bisa melihatnya kan ya? Ya. Nah, oleh karena itu, ketika kalian mengetahui prosesnya bagaimana, maka kalian nanti akan mampu untuk merumuskan langkah-langkah penanggulannya. Tidak hanya untuk COVID-19 ya. COVID-19 itu virusnya mirip seperti kalau kita kena flu sehari-hari. Nah itu, jadi mirip seperti itu. Nah, kemudian nanti kalian akan melalui aktivitas pembelajaran dengan berliterasi, berdiskusi, kemudian kalian mempresentasikan hasil di depan. Nah, dan teman-teman yang lainnya nanti akan memberikan tanggapan dari apa yang sudah kelompok presenter presentasikan. Kemudian produknya apa nanti di akhir pembelajaran? Kalian membuat langkah-langkah itu ke dalam bentuk yang kalian mampu. Kalian buat dalam bentuk slide PowerPoint boleh, ke infografis juga bisa ya, ke poster bisa, menggambarnya di kertas juga bisa. Itu ya kira-kira pembelajaran kita hari ini anak ya. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan pembelajaran, it's time to quiz. Silakan HP-nya atau perangkatnya dipersiapkan. HP-nya dipersiapkan. Kita akan quiz dengan menggunakan media Quizizz. Oleh karena itu, silakan dipersiapkan dengan ketersediaan jaringan internet.
bisa berkeliling-keliling. Sudah sering ya memakai aplikasi Quizizz ya? Nah, jadi ada 10 buah pertanyaan nanti yang nanti kalian harus jawab. Sebentar, saya setting dulu. Saya sudah mengirim link di grup WA enak ya. Itu adalah kuis kita berupa pretest pada hari ini. Silahkan dibuka dan dijawab pertanyaan yang ada di situ. Ada 10 pertanyaan, cukup dikerjakan dalam waktu 5 menit. Tapi sebelum itu, saya tunggu dulu semuanya join. Perhatikan nama akunnya ya. Nama akunnya perhatikan. Baik, sudah 12. Mari yang belum join. Silakan dimulai ya. 5 menit saya kira cukup. Yang belum join silahkan langsung join dan langsung dikerjakan ya. Nggak bisa. Gimana? Enggak ini betul. Mulai ya. Shoot, coba di shootnya agak dekat dari depan shoot. Kerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh melihat buku karena ini adalah pretest. Tidak peduli berapapun skornya, ini hanya untuk mengetahui pengetahuan awal kalian saja. Shoot saya dari depan ketika saya berjalan ke belakang. Oke, dari sana shoot saya dekatnya. Ya, dari sini ke saya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak boleh melihat buku karena ini adalah pretest. Ada 10 soal di situ. Dikerjakan dengan teliti. Tidak usah tergesa-gesa. Saya kira setengah menit cukup untuk satu soal ya. Udah, duduk. Kalau kira-kira videonya sudah terwakili, tidak apa-apa duduk. Tapi jangan dimatikan.
Jangan dimatikan. Oh gitu ya. Nyalakan lagi. Ya, pencet terus saja. Nanti biar satu file enak editnya ya. Cuma duduk aja. Enggak, ketika saya berjalan nanti ketika saya mengerjakan apa, kamu juga syuting dari depan atau dari samping gitu ya. Pokoknya yang profesional, bebas bergerak kemanapun. Dua menit lagi. Satu menit lagi. Baik, sudah selesai ya. Sudah 5 menit dan saya akan akhiri tesnya. Jangan khawatir tentang nilainya ya. Baik buruk itu tidak menjadi masalah. Yang penting nanti ketika kalian di akhir, setelah selesai pembelajaran, kalian mengalami peningkatan nilai. Nah, jadi itu esensi dari belajar, dari yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Baik, sudah bisa diakhiri ya. Kemudian aktivitas pembelajaran kita setelah ini, kita masuk ke kegiatan inti dari pembelajaran, yaitu saya sudah menyediakan LKPD untuk kalian ya. Silahkan ketua kelas dan satu partnernya tolong dibagikan LKPD-nya nak. Seluruh ke belakang. Oke, sip. Sudah. Sendirian. Sudah semuanya? Sudah. Sudah? Sudah.
apanya. Agak sana aja, agak sana. Nah, di shoot. Silakan perhatikan ya nak ya. Semua sudah pegang LKPD ya. Nah, kita fokusnya ke pertemuan satu dulu. Jadi LKPD itu ada 2 pertemuan, kita fokusnya ke pertemuan satu dulu. Perhatikan. Nah, di poin C aktivitas. Aktivitasnya nanti kita akan lalui itu satu persatu. Kita nanti akan menyimak video, kemudian setelah menyimak video yang akan saya tayangkan, kalian merumuskan pertanyaan dari apa yang video yang sudah kalian lihat ya. Kemudian setelah itu, kalian nanti bekerja dalam kelompok ya, melakukan literasi terhadap video ataupun link pembelajaran yang sudah saya sediakan di LKPD. Kalian nanti dalam bentuk berkelompok berdiskusi. Nah, itu bahan pembelajarannya. Kemudian setelah kalian melihat dan membacanya, kalian mengerjakan pertanyaan satu persatu yang ada di LKPD. Pertanyaannya adalah terkait dengan bagaimana proses replikasi virus secara litik. Kalian gambarkan di sini, bisa kemudian kalian jelaskan ya, bagaimana proses atau tahapannya. Kemudian yang kedua, proses replikasi virus secara lisogenik. Yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana proses replikasi SARS-CoV-2 yang bisa menimbulkan penyakit dilihat dari daurnya apakah dia litik atau lisogenik. Kemudian yang keempat adalah kalian mampu menganalisis mengapa sih virus SARS-CoV-2 itu hanya menyerang organ tertentu saja. Nah, kemudian di akhir nanti kalian sajikan bagaimana caranya untuk mencegah penularan SARS-CoV-2 ketika kalian sudah mengetahui bagaimana prosesnya ke dalam bentuk beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Nah, itu garis besar pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, sekarang sudah. Kegiatan yang pertama adalah tolong disaksikan video ini ya. Kalian bisa melihat videonya sendiri, tapi dalam hal ini saya tayangkan saja. Silakan perhatikan tayangan video yang ada di depan. Baik, itu ya videonya ya. Kemudian sesuai dengan langkah yang ada di LKPD, kalian diminta untuk permasalahan apa yang dapat Anda temukan setelah menonton video tersebut. Jadi siapa yang bisa untuk kira-kira mengutarakan permasalahan apa yang ada dalam video tersebut? Silakan, Kiru. Permasalahan yang saya temukan adalah bagaimana Diulangi, tolong lagi, diulangi sekali lagi. Permasalahan yang saya temukan adalah bagaimana jika orang yang tidak mengetahui gejalanya. Kan ada orang yang nggak punya gejala Pak, kayak kalau kena virus. Nah, itu bagaimana kita mengetahui kalau emang dia terkena virus? Baik, bisa saya sederhanakan pertanyaannya. Jadi, bagaimana bisa orang tahu bahwa dirinya terinfeksi COVID atau tidak, begitu ya? Iya. Ya, bagus. Ada lagi pertanyaannya? Silakan yang lain. Ada lagi pertanyaannya?
Banyak pertanyaan yang bisa diajukan setelah kalian lihat video tadi. Saya yakin kalian ingin tahu. Coba utarakan itu. Ya, izin bertanya Bapak. Saya ingin bertanya masalah tadi pas waktu cuci tangan. Dengan kita cuci tangan, virus itu kan bisa hilang. Ya. Nah, kalau misal udah masuk ke paru-paru, kan waktu itu sempat ada berita yang COVID gak ada obatnya kayak gitu. Sedangkan dicuci tangan aja bisa gitu, kayak bisa hilang. Nah, kenapa pas ada berita kayak COVID tidak, kayak susah gitu buat vaksinnya gitu, kayak menemukan itunya itu susah ngilangin penyakitnya gitu Pak. Baik. Itu gimana ya Pak? Jadi bisa saya sederhanakan pertanyaannya menjadi bagaimana cara mencegah atau mengobati ya, Ya. orang yang sudah terinfeksi COVID ya. Ya. Sudah terinfeksi COVID. Oke, satu lagi ada? Satu lagi ada? Ada? Satu lagi pertanyaan? Yang lainnya, ayo. Apakah kalian sudah tahu bagaimana proses replikasi virus itu di dalam tubuh? Nah, coba rumuskan itu ke dalam pertanyaan. Kira-kira bagaimana? Bagaimana proses replikasi begitu ya? Bagaimana bisa virus yang sudah masuk itu bisa menginfeksi kita ya? Nah, itu sebenarnya bisa juga menjadi pertanyaan. Nah, oleh karena itu, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, tidak semuanya akan kita selesaikan dalam pembelajaran, tapi kita fokus ke satu pertanyaan saja, yaitu adalah ini. Coba dibaca. Coba dibaca ini. Bagaimana cara mencegah penularan SARS-CoV-2 ditinjau dari caranya bereplikasi? Baik, jadi inilah pertanyaan yang akan kita jawab melalui aktivitas pembelajaran. Jadi intinya begini nak, ketika kalian sudah mengetahui bagaimana cara virus itu bereplikasi di dalam tubuh kita, nah maka kita akan tahu bagaimana cara untuk mencegahnya. Kan logikanya begitu ya. Nah kalau kita belum tahu bagaimana proses replikasi COVID itu di dalam tubuh kita, maka kita juga tidak akan tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah kalau kita sudah tahu, maka kita nanti akan mampu merumuskan langkah-langkah pencegahannya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk menjawab itu, kalian tidak akan bekerja secara sendirian. Kalian bekerja dalam kelompok, saling berdiskusi dan berliterasi dari bahan ajar yang sudah saya sediakan. Oleh karena itu, tadi berdasarkan dari hasil pretest ya. Nah, ini akan saya bagi kalian menjadi kelompok yang sudah saya sediakan, yaitu kelompoknya ini ya. Sesuai dengan yang kemarin ya. Silahkan saling berkelompok ya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Saya ulangi, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang situ, kelompok 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok berapa? 3 situ ya di sini. Iya. Baik. Jadi di dalam LKPD itu kita lanjut ke fase keberapa? Fase ketiga. Dibuka halaman 2 ya. Dibuka halaman 2, fase ketiga.
Jadi fase ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Di situ ada 2 buah link video ya. Kemudian ada 4 link artikel. Kalian scan QR code-nya dengan menggunakan HP kalian masing-masing. Kalian baca informasi apa yang ada di situ. Kemudian kalian lanjutkan berdiskusi untuk menyelesaikan keempat pertanyaan yang ada. Nomor 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, akan tetapi bahan ajarnya tidak sebatas yang saya sediakan ya. Kalian boleh membukanya dari buku teks pelajaran. Kalian juga boleh untuk searchingnya di internet, mencari informasi terkait jawaban pertanyaan ini ya. Nah, silahkan fleksibel saja berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. 20 menit cukup ya berdiskusi. Nanti sebelum kita lanjut ke tahapan berikutnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya, jelas ya instruksinya ya. Jelas, silahkan bisa dikerjakan. Coba nanti video dari sini. Sini, Bu. Bisa QR code-nya di-scan? Bisa. Bisa. Sudah. Sudah ya? Coba dari 1 dulu. Coba scan yang nomor 1 ini. Baik, langsung. Oke, bisa ya? Dicermati yang ada di situ. Bisa saling berdiskusi ya, bagi tugas. Kamu lihat ini, nanti baru pertanyaan. Buku, bisa juga baca dari buku teksnya. Bagi-bagi tugas. Ada yang gambar, jadi ada yang gambar titik, ada yang gambar isogenik. Di buku ada, di internet saya yakin juga ada. Bisa ya? Sudah fleksibel aja ya. Bisa saling bagi tugas biar cepat ya. Kamu jawab ini, kamu jawab ini, kamu gambar yang ini. Jangan lupa bahwa jawaban dari pertanyaan itu nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Kenapa? Mana yang tidak bisa dibuka? Bisa, Pak. Ini punya Putri bisa. Coba pinjam sebentar ya, Put ya. Coba scan ini lebih jelas.
Bisa. Saya. Iya bisa. Ayo, ini ada jawabannya di buku semuanya ya. Tak apa-apa. Saya beri kunci bocoran. Ya, ini kan gampang ya. Tinggal di buku, tinggal nyalin gampang. Terus ini jawaban nomor 3 ini ada di sini. Kenapa ini? Di sini. Di sini juga ada sih. Baca. Fase 3 saja. Dua fase 3 saja. Semua? Fase 3 saja. Yang diperlukan. Iya. Iya. Di fase 4 ada waktu tersendiri. Sudah sambil duduk enggak masalah. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung saja ajukan ke saya ya. Saya akan menghampiri. Shoot duduk di sini shoot. Sambil duduk shoot nggak apa-apa. Sambil duduk. Bisa duduk di sini, shoot mereka berdua nggak masalah. Bagi dua duduknya. Sepuluh menit lagi ya untuk jawaban pertanyaan ya. Ya. Nomor 1 ini dipakai keterangannya aja sama gambar. Nomor 1 yang mana? Ini. Ya, lebih baik jikalau ada diagram, kemudian dari diagram itu diberi keterangan ya, ini fase apa begitu ya. Oh, oke. Ya. Untuk penjelasannya nanti bisa dijelaskan secara oral saja pada saat presentasi ya. Yang penting setiap fase atau tahapannya jelas. Apa? Oh, ini bukan pertanyaan. Ini hanyalah judul dari artikelnya. Ya kan? Itu tahu itu Berarti nanti dijawabnya secara langsung di depan. enggak, ini tidak dijawab. Ini kan bukan pertanyaan. Yang dijawab itu ini loh. 1, 2, 3, 4. Ini juga Pak. Nanti itu ada waktunya. Digambar ya? Iya.
Digambar lebih bagus, dijelaskan juga tak apa-apa. Nomor 3 juga 4 ya. Bisa bagi tugas, nah kamu jawab pertanyaan 1, kamu 2, saya 3, kamu 4 gitu ya, biar cepat. Tadi udah syuting aja mas. Tiga empatnya sudah. Belum. Ini ada di artikel 3. 3. Nah. Bukan ya? Di artikel 2 kan? ACE. Oh iya benar kan ya? 1, 2, 2 sini ya. Apa judulnya ini? ACE 2 ya. Bisa saling bagi tugas ya supaya cepat ya. Nomor 4, jawabannya ada di artikel 3. Coba di-scan artikel 3. Mana artikel 3? Cara pencegah. Ya. Bagus. Ya, bagus. Ada artikel 2. Sorry. Yang ada ACE-nya, ada ACE. Angiotensin converting enzyme. Artikel 2, sorry. Ada berapa tahap di dalam litik? 5 ya, absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, lisis. Kalau lisogenik? Ada 5.
5 juga. Apa? Kelekatan, penetrasi, Hmm? definisi, Iya, berarti itu kan semuanya ya. Siklus litik itu ketika ini, yang kiri ini, siklus litik yang kanan ini kan ya. Tapi bukan berarti ketika ini berdiri sendiri kan tidak. Nanti ketika ini masuk ke 2, 3, 4, 5. Nah setelah 5 ini nanti bisa lanjut ke sini. Bisa lanjut ke mana ini? 3 ini. 3 ke 4. Nah berarti kan banyak ya. Paham maksud saya? ini nomor 3, ini nomor 3, berarti dari penetrasi, dari ini kan nomor 2. Hmm. Ini keterangan. Siklus litik dan lisogenik itu mirip, tapi ada yang membedakan. Awalnya dia mirip. Lihat mana intinya, apa sih intinya dari pertanyaan nomor 3 itu? Bagaimanakah proses replikasi? Nah, Bisa menilai. Jadi ditinjau dari proses virus itu dan lisogenik. coba artikel sebelum ini mana? Ini Pak, bukan salah. Yang satunya lagi. Ini artikel 2. Ya, artikel 1. Replikasi. Nah, tolong dibuka. Tolong scroll ke bawah. Oh, apa itu coronavirus ya? Terus turun. Bagaimana COVID memperbanyak diri? Ini ada langkahnya. 1, pelekatan. 2, penetrasi. 3, uncoating. 4, replikasi. 5, assembly. 5, virion release. Nah, kira-kira dari langkah itu apakah dia litik atau lisogenik? Lisogenik. Masa? Coba, litik kan ya? Nah, berarti pilih bahwa virus SARS-CoV-2 itu bereplikasi secara litik. Kemudian jelaskan secara litik yang bagaimana. Ini langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Tulisnya di 1 LKPD. Tulisnya di 1 LKPD. Gak apa-apa, nanti yang dipresentasikan cukup 1 saja. 2 Pak. Biar cepat. Tidak apa-apa. Ya, ini kan bagi tugas namanya ya. Baik, sampai nomor berapa? 3 ya. Untuk soal nomor 3, itu jawabannya ada di artikel nomor 1 dan 2. Soal nomor 4, kira-kira ini inti pertanyaannya apa? Mengapa virus SARS-CoV-2 hanya menyerang organ tertentu? Ini jawabannya ada di artikel kedua. Coba dibuka artikel yang kedua. Ya. Ini baca. Nih, reseptor ACE2. Sudah, Moni? Ya.
Penjelasannya ditulis semua. Yang mana? Yang nomor 3. Ini kan ada tahap pelakatan, tahap penetrasi. Iya, dijelaskan. Cuma nanti supaya cepat dibaca saja tidak apa-apa. Tapi kalian tahu bahwa ini jawabannya. Ya, Berarti tulis tahap pelakatan, penetrasi, voting itu kalau ya. Tapi nanti saat presentasi kan dijelaskan. Tinggal dibaca saja kan di HP ya. Sip. Oke, baik. Nomor 3 sudah ketemu jawabannya. Nomor 4 gimana? Nomor 4 inti pertanyaannya apa? Coba dibaca. mengapa virus SARS hanya menyerang organ tertentu? Itu fakta kan ya? Jadi virus COVID kemarin kan hanya menyerang apa? Organ pernafasan ya, kemudian juga pembuluh darah, jantung, kemudian sistem pencernaan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya ada juga di artikel nomor 2. Coba dibuka artikel nomor 2. Mana? Apa? Dibuka. Ini sudah terbuka. Nah, colong dibaca di ini, reseptor ACE. Kalian akan menemukan jawabannya. Kenapa hanya menyerang organ tertentu itu saja? Berarti di dua ini kita AC2. Iya. Tolong dibaca. Pertanyaan ya? Yang artikel pertama. Nomor iya. Adanya infeksi AC2 di berbagai di berbagai organ lain, Karena adanya ekspresi AC2. apa pertanyaannya? Empat loh. Kenapa virus SARS-CoV-2 hanya menyerang organ tertentu saja? Jawabannya adalah karena Adanya ekspresi AC2 yang ada di organ lainnya. bukan hanya yang ada di organ lainnya, yang hanya ada di organ tertentu saja. Oh, ya Pak. Paham ya? Ya. Kalau organ lainnya mana yang dimaksud? Berarti benar. Iya, organ lainnya itu maksudnya ya organ yang dimaksud itu hanya ada di ini apa saja ini? Organ apa? Organ pencernaan. Ya, hanya organ pencernaan, liver, ginjal, pembuluh darah, ya, mata, hidung, paru-paru. Nah, ya, jawabannya adalah adalah kencing menempel permukaan luar dan sel untuk organ paru-paru arteri jantung ginjal dan itu. ya. Jadi kesimpulannya adalah kenapa hanya menyerang organ ini saja? Karena AC2 adalah enzim yang menempel pada permukaan luar dan sel-sel. iya, karena ACE2 itu hanya ada di organ-organ tertentu saja. Bisa dipahami? Oleh karena itu kenapa COVID hanya menyerang organ itu saja, tidak menyerang yang lain. Nah, karena membran ACE2 hanya dimiliki oleh organ tertentu saja, itu dah. Bisa dipahami? Baik. Kelompok 1 ada kesulitan? Kelompok 2 ada kesulitan? Mana kelompok 2? Ada kesulitan? Tidak. Kelompok 3 lancar? Kelompok 4 bisa? Kelompok 5? Kelompok 6 bisa ya? Baik. Sudah selesai?
Baik. Sekarang saya kira waktunya sudah cukup ya untuk mengerjakan keempat soal itu. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan keempat soal itu, maka kita berikutnya lanjut ke tahapan untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ketika kalian sudah mengetahui bagaimana virus SARS-CoV-2 itu bereplikasi, menginfeksi ke dalam tubuh, maka tentu saja kalian tentunya tahu untuk bagaimana cara mencegahnya, cara menanggulanginya supaya virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi silakan kalian kerjakan fase 4 di pertanyaan nomor 1 ya, langkah-langkah untuk mencegah supaya virus SARS-CoV-2 tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, langkah-langkah itu tadi nanti kalian akan membuatnya dalam bentuk produk ya, bisa poster, bisa infografis, bisa presentasi atau yang lainnya. Ya, silakan itu bisa mulai dikerjakan.
Sudah selesai soalnya? Nanti filenya tinggal kirim ke laptop saya ya, kemudian ditampilkan melalui proyektor. Ya, nggak, tolong ditutup pintunya nak, silau ke proyektor ya. Kenapa? Kalau kayak ada gejalanya di pas data-datanya kan langsung di bawah ini pencegahan. Apa langsung hanya tampil di pencegahannya? Pencegahannya saja nak apa? Ya. Sudah selesai ya? Berikutnya nak, ketika sudah selesai, perhatikan. Sekarang kita masuk ke fase berikutnya, yaitu kita akan menyajikan hasil. Menyajikan hasil itu setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya dari menjawab soal itu ya, soal nomor 1 sampai 4. Kemudian dilanjutkan untuk mempresentasikan produknya berupa langkah-langkah untuk mencegah COVID-19. Bisa dipahami? Bisa kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kira-kira kelompok mana yang ingin maju terlebih dahulu? Kelompok 6 siap? Siap, kita berikan semangat untuk kelompok 6. Silakan maju ke depan. Ini dari sini maksudnya ya? Nih. Nanti yang bicara pegang mic ya. Ya, bentar Pak, lagi. Silakan agak ke tengah supaya temannya tahu. Ya, boleh. Silakan yang lainnya, kelompok yang bukan presenter memperhatikan kelompok yang ada di depan. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Ada yang bertanya, kemudian ada yang menanggapi.
Ntar Pak ya. Angga, kameranya di sana nak, kamu di sini. Baik, silakan kesempatan saya berikan sepenuhnya kepada kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Dari yang pertama di nomor 1, jelaskan bagaimana proses terjadinya virus secara litik. Siklus litik terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus sehingga tahap-tahap absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan dan lisis dari replikasi virus berlangsung cepat. Yang kedua, jelaskan bagaimana proses replikasi virus secara lisogenik. Baik. Sistem siklus lisogenik merupakan mekanisme replikasi virus melalui penyisipan materi genetik usus virus pada materi genetik inang. Yang ketiga Sudah? Apakah ada diagramnya? Ada. Tolong di-shoot kamera. Diagramnya seperti ini yang sudah digambarkan oleh kelompok berapa? 6. Berupa daur litik dan juga daur lisogenik. Baik. Oke, sudah selesai, silakan dilanjutkan. Bentar Pak ya. Proses terjadi Sudah kamera nak. Untuk yang ketiga, virus SARS-CoV-2 dapat dengan mudah menginfeksi satu orang ke orang lain melalui mekanisme infeksi seperti halnya virus lainnya. Analisislah bagaimana proses replikasi SARS-CoV-2 bisa menular ditinjau dari proses replikasi virus litik dan lisogenik. Untuk yang tahap pertama, terjadi penempelan atau adsorpsi. Yang kedua, tahap pendekatan, pelekatan. Yang ketiga, tahap penetrasi. Untuk yang keempat, tahap uncoating. Yang kelima, tahap replikasi. Untuk yang keenam, tahap assembly. Dan untuk yang terakhir, tahap finion release. Untuk penjelasannya, Ntar Pak, bilang Pak, kayaknya lemot Pak. Baik, saya ingin tanya. Jadi intinya replikasi secara lisogenik atau litik SARS-CoV-2 di dalam tubuh, litik atau lisogenik tadi? Iya. Litik atau lisogenik? Iya. Oh, Litik atau lisogenik? Litik atau? lisogenik. Litik ya. Iya. Ya. Lanjut nomor 4. Nomor 4 yang terakhir. Virus SARS-CoV-2 dalam penyebarannya sangat masif, dapat melalui kontak fisik seperti berjabat tangan dan menyentuh benda yang terpapar virus. Biasanya gejala akan muncul beberapa hari saja setelah orang tersebut terpapar. Gejala yang muncul biasanya diawali dengan batuk, flu, anosmia, dan sesak napas. Nyatanya, hanya organ tertentu yang diserang oleh virus SARS-CoV-2 seperti kulit, mata, hidung, dan paru-paru. Organ pencernaan, liver, ginjal, dan pembuluh darah juga terkena. Yang pertanyaannya, analisislah mengapa virus SARS-CoV-2 hanya menyerang organ tertentu. Jawabannya, karena virus SARS-CoV-2 hanya ada di beberapa organ tertentu. Baik. Presentasi. Sekarang waktunya presentasi hasil ya. Hasil dari produk yang sudah dihasilkan oleh kelompok 6. Membuat apa kelompok 6? Membuat apa? Membuat poster ya? Ya, betul. Baik, silakan siapa yang ingin menjelaskan hasilnya? Untuk mencegah penyebaran COVID-19 dalam 7 langkah. Yang pertama, cuci tangan Anda sesering mungkin.
Untuk yang nomor 2, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda. Untuk tahap yang ketiga, tutup mulut ketika batuk menggunakan siku atau tisu. Untuk yang keempat, hindari tempat yang ramai dan kontak dekat dengan siapapun yang mengalami demam atau batuk. Untuk yang kelima, tetaplah di rumah jika Anda merasa tidak sehat. Dan yang keenam, jika Anda menderita demam, batuk, dan sulit bernafas, segera minta pertolongan medis. Tetapi tetap teleponlah terlebih dahulu. Untuk yang ketujuh, dapatkan informasi dari sumber-sumber terpercaya. Baik, kelompok 6 sudah mempresentasikan hasilnya ya. Sudah cukup bagus, berani mengawali presentasi kita. Kemudian berikutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kelompok 1 sampai dengan 5 silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, silakan belakang. Bisa diulangi kalau jawaban nomor 4. Untuk nomor 4 jawabannya. Tolong diulangi lagi pertanyaannya, Monik, sambil berdiri. Bisa diulangi untuk jawaban nomor 4. Ya, saya ulangi untuk jawaban nomor 4 karena SARS-CoV-2 hanya ada di beberapa organ tertentu. Yang saya baca di artikel tersebut, yang ada itu adanya ekspresi AC2 di berbagai organ tertentu, bukan SARS-CoV-2. Oh iya, saya tulis. Ada kesalahan tulisan di sini. Berarti yang salah siapa? Saya yang tulis salah. Mohon maaf atas kesalahannya. Di sini ada kesalahan tulisan. Baik. Sudah? Ya, Sudah terjawab? sudah. Baik, koreksi yang sangat bagus sekali ya oleh Monik ya, bagus sekali. Jadi terjadi kesalahan redaksi atau penulisan ya, dan itu fatal ya kalau dalam artikel ilmiah ya jawaban kalian. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Bisa diakhiri ya. Oleh karena itu, terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah mau menjadi pioner atau maju paling dulu. Kita berikan applause sekali lagi kepada kelompok 5. Silakan bisa kembali ke tempat. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya, kelompok berapa lagi yang ingin maju? Kelompok 5 siap? Yang lainnya? Kelompok 1 siap? Ya, siap ya. Silahkan maju ke depan. Ini sudah dikirim tadi ya. Baik, kelompok berikutnya ada kelompok 1, silahkan. Nomor 1 berarti nomor 5. Dari nomor 2. Bagus, setengah 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jelaskan bagaimana proses replikasi virus secara litik. Yang pertama, tahap pelekatan. Yang kedua, tahap penetrasi. Yang ketiga, tahap replikasi dan sintesis. Yang keempat, tahap pematangan dan pelepasan. Baik, nomor 2. Jelaskan bagaimana proses replikasi virus secara lisogenik. Penetrasi DNA fag dimasukkan ke dalam inang. DNA fag disisipkan pada kromosom sel bakteri. Yang keempat, terjadi replikasi secara terus-menerus selama ada pembelahan sel. Yang kelima, profag dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Apakah ada diagramnya? Ada. Bisa di-shoot kamera?
Baik. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Virus SARS-CoV-2 dapat dengan mudah menginfeksi satu orang ke orang lain melalui mekanisme infeksi seperti halnya virus lainnya. Analisislah bagaimana proses replikasi SARS-CoV-2 bisa menular ditinjau dari proses replikasi virus litik dan lisogenik. Virus SARS-CoV-2 merepli diri menggunakan proses replikasi virus secara litik, yaitu tahap pelekatan di mana coronavirus mengikat sel inang. Melalui interaksi protein, tahap penetrasi, tahap uncoating, tahap replikasi, tahap assembly, dan yang terakhir melalui tahap variant release. Virus SARS-CoV-2 dalam penyebarannya sangat masif, dapat melalui kontak fisik seperti berjabat tangan dan menyentuh benda yang terpapar virus. Biasanya gejala akan muncul beberapa hari saja setelah orang tersebut terpapar. Gejala yang muncul biasanya diawali dengan batuk, flu, anosmia, dan sesak nafas. Nyatanya hanya organ tertentu yang diserang oleh virus SARS-CoV-2 seperti kulit, mata, hidung, paru-paru, organ pencernaan, liver, ginjal, dan pembuluh darah. Analisislah mengapa virus SARS-CoV-2 hanya menyerang organ tertentu. Berdasarkan hasil analisis, virus SARS-CoV-2 hanya menyerang organ tertentu karena adanya ekspresi ACE2 hanya terjadi di beberapa organ yang nantinya akan berkontribusi terhadap kejadian disfungsi multi organ yang sering dijumpai pada penderita COVID. Baik. Kemudian tadi kelompok 1 membuat produknya dalam bentuk presentasi ya. Iya. Bisa dijelaskan? Silakan. Siapa yang ingin menjelaskan? Agak ke samping. Silakan, siapa yang ingin membacakan? Usaha mengurangi persebaran virus corona. Ya, dijelaskan ke temannya. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun. Dijelaskan gimana mencuci tangan menggunakan sabun? Mencuci tangan menggunakan sabun ini diusahakan sesering mungkin kalau misalnya kita habis beraktivitas atau sebelum beraktivitas seperti sebelum makan dan sesudah makan. Baik. Biasanya ada gerakannya kalau misalnya mencuci tangan dengan sabun. Ada kayak di siku-siku sini juga jangan lupa dibersihin pakai sabunnya. Terus nanti jemari jempol juga itu kayak gitu. Terus biasanya orang-orang tuh mencuci tangan menggunakan sabun itu asal-asalan kayak gitu. Ininya yang sela-selanya ini nggak dibersihin. Jadi kalau misalnya kalian mencuci tangan menggunakan sabun, sela-selanya juga jangan lupa dibersihin. Terus yang kedua ada memakai masker. Di era pandemi ini kita tuh sangat penting untuk menggunakan masker. Kalau misalnya takutnya kita tiba-tiba secara refleks bersin gitu, kan virus-virus juga bisa tertular kepada orang lain. Misalnya yang kita ajak bicara gitu, tiba-tiba terus kita refleks bersin, kita kan nggak tahu ya kita terinfeksi COVID atau tidak. Jadi untuk antisipasi kita itu diharapkan selalu menggunakan masker. Terus sebisa mungkin kita ini menghindari kerumunan dan menjaga jarak 2 meter. Kayak biar gak terlalu dekat. Nah ini menjauhi kerumunan. Kalau misalnya kita kan nggak tahu ya tiap orang itu terinfeksi COVID atau enggak. Soalnya kan biasanya gak ada bacaannya ya saya terinfeksi COVID gitu, gak ada kan. Nah jadi usahakan kita tuh jangan mendekati kerumunan. Kalau sebisa mungkin kita tuh menjauh gitu. Bukan mengasingkan diri ya, tapi menjauhi kerumunan aja gitu. Nah kalau untuk meminimalisir kita ini tidak terinfeksi virus, kita ini diusahakan stay at home. Diperlukan ya. Misalnya beli-beli bahan-bahan masakan atau makanan di rumah. Untuk kegiatan seperti nongkrong, kumpul-kumpul sama teman itu diusahakan dihindari dulu gitu.
Baik, sudah selesai ya? Sudah. Sudah. Maka dengan begitu presentasi dari kelompok 1 sudah selesai. Kemudian berikutnya sesi tanya jawab. Adakah pertanyaan untuk kelompok 1? Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Satu orang penanya. Ayo. Adakah? Jessica mau nanya? Baik. Ayo, pertanyaan satu saja. Silakan berdiri. Apa ya? Bagaimana pendapat kalian tentang kalau kan sekarang tuh banyak yang dikarantina gara-gara kayak cuman flu, batuk gitu. Padahal itu tuh kayak gak bener-bener gak tahu kalau itu tuh bener-bener COVID. Ngerti gak sih? Ngerti. Baik. Sudah ditangkap pertanyaannya ya? Ya. Dari gejala yang ditimbulkan itu orang sudah menghakimi bahwa sedikit-dikit kalau flu, sedikit-dikit kalau batuk, yang kemarin ya sudah dihakimi COVID. Nah, apakah benar seperti itu? Kalau untuk orang yang mengkarantina diri sendiri gitu, itu bagus ya. Kalau misalnya kalian ada flu gitu atau ada panas, gejala-gejala COVID, kalau misalnya belum swab, ya lebih baik ya karantina diri sendiri. Tapi lebih baik kalian pergi swab dulu untuk memastikan benar atau tidaknya kena COVID atau tidak gitu. Baik, tidak ada yang bisa memastikan kecuali kalau kita pergi tes dulu ya. Betul. Ya. Sebaiknya tes. Baik, jawabannya sudah bagus ya. Dengan begitu maka berakhir pula presentasi dari kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik. Setiap kelompok sudah mempresentasikan hasilnya ya. Kemudian pada langkah berikutnya kita coba untuk mengevaluasi dan sekaligus menganalisis kira-kira dari jawaban semua presenter, semua kelompok tadi kira-kira adakah kekurangannya? Ada enggak kekurangannya terkait dengan pertanyaan nomor 1? Yaitu tentang proses replikasi virus secara litik. Tadi hasilnya apa kesimpulannya tadi? Litik ada berapa langkah tadi? Ada 5. 1. Yang satu Ya. Yang satu tahap absorpsi, yang 2 tahap penetrasi, yang 3 tahap sintesis, yang 4 tahap pematangan, yang 5 tahap lisis. Bagus, itu litik ya. Kemudian perbedaannya litik dengan lisogenik apa? Kalau lisogenik apa langkah yang berbeda? Berdasarkan diagram kalian tadi bahwa lisogenik itu terjadi apa? Tadi kalian katakan membentuk apa profag. Nah, apa itu profag? Jadi penyatuan asam nukleat ya, materi genetik antara materi genetik siapa? Virus dengan sel inang. Nah, bagus. Perbedaannya di situ ya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga tadi terkait dengan proses replikasi SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu bisa langsung menimbulkan gejala karena siklusnya adalah siklus litik. Jadi ketika virus masuk ke dalam tubuh itu sudah langsung merusak organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Mereka langsung bereplikasi ya. Kemudian dari proses replikasi mereka itu menyebabkan kita bergejala. Yang gejalanya setiap orang bisa beda-beda. Kemudian yang keempat, mengapa virus SARS-CoV-2 itu hanya menyerang organ tertentu saja? Misalkan hanya menyerang paru-paru, organ pencernaan, liver, ginjal, dan pembuluh darah. Kenapa hanya itu?
Nah, karena adanya apa tadi? Reseptor ACE2 ya, yang hanya ada pada organ tertentu saja. Ya. Jadi virus itu ibarat sebagai kunci. Kemudian reseptor ACE2 itu ibarat gembok. Sehingga kalau terjadi kecocokan antara kunci dan gembok, maka ya ruangan itulah yang akan diserang oleh virus. Nah, reseptor ACE2 ibarat gembok itu hanya ada di organ-organ tertentu saja ya. Oleh karena itu, kenapa organ tertentu itu yang diserang oleh virus SARS-CoV-2. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana langkah pencegahan virus SARS-CoV-2 ada berapa tadi? Yang saya simpulkan tadi ada 5 ya rata-rata ya. Langkah 5M. M pertama apa? Cuci tangan. 2 masker. 3 4 menghindari kerumunan. Yang kelima mengurangi mobilitas ya. M5. Nah, dengan begitu maka kegiatan kita sudah selesai. Nah, dan akan kita lanjutkan ke kesimpulan. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, satu orang mau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini tadi? Siapa mau? Irul, silakan. Coba beri kesimpulan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Kesimpulan yang saya dapatkan untuk dari pelajaran hari ini adalah bahwa saya mengetahui bagaimana proses terjadinya penyebaran virus dan juga cara mencegah virus tersebut agar tidak menular. Baik. Sekian. Terima kasih. Terkait dengan bagaimana cara pencegahannya ya, oke, bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan? Terkait dengan cara pencegahan dan juga penularan. Ada yang ini? Sudah ya? Baik. Kemudian di akhir pembelajaran kita, ini semuanya sudah duduk di tempatnya masing-masing ya. Nah, kita akan mengadakan post test. Oleh karena itu, duduk yang rapi sekali lagi. Saya akan share link post test. Duduk di tempatnya masing-masing ya. Di sekarang tidak apa-apa, sekarang tidak apa-apa. Saya akan bagikan link post testnya. Post test. Post itu setelah pembelajaran. Sebentar, saya siapkan linknya. Kalian nyiapkan perangkatnya ya. Saya sudah kirim linknya di grup. Tolong itu dibuka. Kemudian seperti biasa, identitas harus jelas. Wah, gerak cepat Albert. Baik, dalam setengah menit akan saya mulai ya. Silakan yang belum masuk, silakan masuk.
Kuis mulai dalam 3, 2, 1. Silakan dikerjakan. Kalau ada soal IC di situ dikerjakan di kertas ya. Tapi dijawab juga sih. Tidak usah di kertas, nanti dikumpulkan. Iya, dijawab seadanya. Kenapa? Belum selesai ngetik udah. Oh, nggak ada jaringan. Belum selesai ngetik udah ngirim sendiri. Gak apa-apa, lanjut. Mana enak maju nanti, keren. Ini isi masa dulu. Ya, ya. Formalitas nanti. Yang di kuisis seadanya nanti dikerjakan lagi di kertas ya. Yes, di anu. Tulis saja tahapnya, 1 apa, 2 apa gitu ya. Ya begitu. Yang ini ditulis seadanya supaya bisa lanjut ya. Kalau nggak tulis seadanya nanti nggak bisa lanjut. Dua menit lagi ya.
Iya, digambar. Kalau gambarnya di kertas. Kalau ini ditulis apa adanya. Satu. Ya. Iya. Nanti ada waktu sendiri untuk tes beneran. 1 menit lagi. Bapak saya. Wih, bagus. Nanti baca refleksi ya. Tinggal baca. Sekarang pun. Iya, sudah selesai. Baik ya, sudah selesai. Sudah ya? Ya, kalau belum selesai, kalian tinggal ngerjakan itu di kertas yang sudah kalian sediakan tadi. Baik, kalian sudah mengerjakan post-test tadi ya. Itu adalah post-test kalian. Nanti tunggu hasilnya untuk saya koreksi. Kemudian saya berikan timbal balik apakah kalian tuntas atau tidak. Nah, tapi saya juga ingin kalian mencoba untuk merefleksikan sendiri apa pembelajaran kita yang sudah kita lakukan pada hari ini tadi. Coba, siapa yang ingin merefleksikan diri dengan menjawab pertanyaan yang ada di depan kira-kira? Ayo Arya coba. Tinggal menjawab ya kalau memang sesuai, kemudian tidak jikalau kurang sesuai. Nomor 1, saya mampu. Berdiri silakan supaya lebih jelas. Nomor 1, saya mampu mengikuti seluruh aktivitas pembelajaran dengan baik. Ya. Nomor 2, saya mampu menganalisis replikasi virus secara litik. Jawabannya ya. Nomor 3, saya mampu menganalisis replikasi virus secara lisogenik. Jawabannya ya. Nomor 4, saya mampu menganalisis replikasi virus SARS-CoV-2 dengan cermat yang menyebabkan penyakit COVID-19. Jawabannya ya. Nomor 5, saya mampu menyebutkan langkah-langkah pencegahan virus SARS-CoV-2 dengan tepat. Jawabannya ya. Baik, berarti semua indikator sudah tercapai ya? Ya. Ya, berarti kalau kalian merasa memang kalian sudah bisa menyebutkan semua yang di depan, berarti kita siap untuk melanjutkan langkah pembelajaran di pertemuan minggu depan. Sudah ya? Ya, pertemuan minggu depan tolong dipersiapkan. Kita nanti akan lanjut pembahasan ke peranan virus, baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan. Baik, dengan begitu maka pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Terima kasih ya. Kita akhiri bersama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.